Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, para pendengar. Mengenai materi teknik riset operasional berikutnya adalah mengenai tentang program linear. Berbicara tentang program linear itu berbicara tentang garis lurus ya. Kalau definisi matematikanya linear artinya bersifat lurus ya. Kemudian untuk materi kali ini kita akan share dulu materi saya tentang pembahasan mengenai program linearnya di bagian ya, masih dengan nama saya Ihsan Parinduri, Teknik Informatika Universitas Budi Dharma. Ini dikhususkan untuk mata kuliah Teknik Riset Operasional khusus mahasiswa Universitas Budi Dharma. Saya masih menggunakan buku Teknik Riset Operasional menggunakan POM KM Formindo buatan saya dengan Pak Afid Safwan dari STEMIK Royal Wisaran. Saya dulu juga dari sana, dari STEMIK Royal Wisaran, kemudian pindah ke Universitas Budi Dharma. Standar kompetensinya yang pertama adalah menyelesaikan masalah program linear. Yang kedua, kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, merancang model matematika dari masalah program linear, menyelesaikan model matematika dari masalah program linear dan penafsirannya, berbicara tentang indikatornya. Ada pertama, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan fungsi objektif beserta kendala yang harus dipenuhi dalam masalah program linear. Kita bisa lihat yang ketiga indikator adalah membuat model matematika dari masalah program linear. Menentukan nilai optimum dari fungsi objektif sebagai penyelesaian dari program, yaitu adalah program linear. Selanjutnya, pembahasan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pengertiannya adalah seperti hal yang telah dipelajari ya, ini di kelas 10 maupun kelas 11 di SMP maupun SMA juga kita sudah pahami tentang lebih besar pertidaksamaan ya, pertidaksamaan tandanya lebih dari sama dengan, ini kita lihat lebih besar dari seperti ini, lebih kecil dari sini, kemudian lebih sama dengan seperti ini, kurang sama dengan seperti ini. Ini pembelajaran di tingkat SMP, SMA juga kita pelajari ya. Oke, kemudian pertidaksamaan linear dengan dua variabel dengan persamaan matematika yang kita bisa lihat yang tadi AX tambah BY lebih besar sama dengan C atau AX tambah BY lebih kecil sama dengan C, mempunyai penyelesaian berupa himpunan pasangan yang berurut X dan Y ya, yang memenuhi pertidaksamaan penyelesaian dapat digambarkan dalam koordinat kartesius. Contohnya kita bisa lihat gambarnya seperti berikut ya, sumbu X dengan sumbu Y-nya. Kalau yang seperti ini disebut dengan X lebih besar sama dengan A, grafik terbuka ke atas. Kemudian kalau dia X sama dengan A, ini grafiknya. Kemudian kalau ini X sama dengan Y lebih besar dari B, kemudian ini Y sama dengan B, grafiknya terbuka ke bawah, Y kecil sama dengan B. Kemudian kita lihat AX tambah B sama dengan C, kita lihat bentuk grafik yang ke bawah, ya, terbuka ke bawah. Kemudian yang kelima, kita lihat AX tambah BY sama dengan C. Kita lihat grafiknya terbuka ke atas. Kemudian kita lihat lagi bentuk grafik AX tambah BY sama dengan C. Besar sama dengan C.
grafik terbuka ke kanan ya, ke atas. Kemudian kita lihat AX tambah B sama dengan C. Kalau dia persamaannya AX tambah BY kecil sama dengan C, grafik terbuka ke bawah. Contoh 1, kita lihat tentukan penyelesaian pertidasamaan 2X tambah 3Y kecil sama dengan 6 pada koordinat kartesius. Kita bisa lihat langkah penyelesaiannya seperti ini. Menentukan titik dari sumbu koordinat untuk X sama dengan 0. Dimasukkan nilai X sama dengan 0, berarti 2 kali dengan 0 ditambah dengan 3Y sama dengan 6, berarti di sini X-nya 0, 3Y sama dengan 6. Ya. Kita lihat Y sama dengan 2 ya. Kemudian titik potongnya di 0,2 itu sumbu koordinat sumber Y-nya. Kemudian ketika Y sama dengan 0 kita ganti 0, berarti 2X tambah 0 sama dengan 6. Jadi X-nya sama dengan 6. Dan gambarkan 2 dengan 3 tadi. Ini ya. Jadi gambar program linearnya di sini garis lurusnya. Yang tadi persamaan pertama ketika dimasukkan nilai X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2. Ketika nanti dimasukkan nilai Y sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Gambar menentukan untuk dia 2X tambah 3Y kecil sama dengan 6. Ya, berarti grafik terbuka ke bawah. Untuk kedua, ya, tentukan himpunan penyelesaian pertidasamaan X besar sama dengan 1, X kecil sama dengan 2X tambah 3Y, untuk persamaannya adalah lebih besar sama dengan 6, dan Y kecil sama dengan 3. Kita lihat di gambar grafik yang sudah saya gambarkan, ada garis X sama dengan 1, X besar sama dengan 1, ini dia, karena lebih ke kanan ya. Kemudian kalau dia X kecil sama dengan 2, X sama dengan 2 berarti dia ke kiri, ya ke bawah ya. Kita lihat gambar arsipannya, penyelesaiannya. Ketika dia ditentukan dia 2X tambah 3Y sama dengan 6, dan nilai X-nya sama dengan kecil sama dengan 2, berarti kalau dimasukkan seperti ini, nilai arsirannya seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut. Ke penyelesaiannya ya. Ini belum selesai tadi. Ini bentuk persamaan seperti ini. Kalau di latihan kan coba nanti dibuat di rumah ya, untuk tugasnya seperti ini. Bagaimana menentukan nilai atau arsiran dari suatu persamaan linear. Kemudian di pembahasan selanjutnya saya sudah membuat materinya. Jadi mengenai program linear ini dikategorikan ada, menurut para ahli itu dibagi dalam beberapa pengertian. Yang pertama oleh Tani Handoko, ini ya tahun 1999, menjelaskan tentang suatu metode analitik paling terkenal dan yang merupakan suatu bagian pada kelompok teknik-teknik yang disebut dengan programisasi ya, matematik. Sofyan Asauri ya, tahun 99 menjelaskan teknik perencanaan yang dengan menggunakan model matematika dengan tujuan untuk menemukan kombinasi-kombinasi produk yang terbaik dalam menyusun suatu inovasi. Kemudian Zainal Mustafa tahun 2000 menjelaskan suatu cara yang lazim digunakan dalam pemecahan suatu masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Kemudian di Julian Yamid tahun 1996 menjelaskan adalah metode atau teknik matematis yang digunakan untuk dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Ciri khususnya dalam penggunaan metode matematis ini ialah
berusaha untuk mendapatkan maksimasi atau juga minimasi. Proksimasi ini artinya nilai maksimum dari suatu persamaan matematika ya. Tadi saya lihat tujuan dari model linear programming ini adalah dapat diasumsikan pertama yang disebut dengan proportionality ya. Berbicara tentang penggunaan faktor yang bersifat tersedia akan dapat berubah ya. Kalau bahasa Inggrisnya proporsional ya. Nah, kemudian di aditif kita lihat dapat nilai tujuan dari kegiatan yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Atau dalam linear programming tersebut dianggap bahwa suatu kenaikan nilai tujuan yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan proses. Kemudian divisibility menyatakan bahwasanya suatu keluaran atau output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan proses dapat berupa suatu bilangan pecahan. Kemudian fungsi linear ini dibagi dalam kategori yang dua. Pertama, fungsi tujuan adalah sasaran atau target ya. Dalam suatu permasalahan program linear yang berkaitan dengan suatu peraturan dengan secara optimal. Kemudian di fungsi batasan atau terlihat penyajian dengan secara sistematis batasan-batasan suatu kapasitas yang tersedia dalam alokasi. Yang pertama identifikasi, yang kedua membangun fungsi, yang ketiga mengidentifikasi masalah. Ini kita bisa lihat contohnya di bahan saya yang sudah saya buat. Nah ini ya, saya ambil dari beberapa saluran di PT Lakua ya, Lakua Tekstil, ini contohnya aja, tapi nggak saya sebutkan namanya sedemikian rupa. Ini memproduksi ya, jenis produk yaitu Ken Sutra dan Ken Wall. Kita lihat bisa gambarannya ya, sebenarnya 60 kg dengan 30 kg dikerjakan oleh 40 jam ya per hari oleh tenaga kerja. Kemudian dapat didefinisikan fungsi Z sama dengan 40x1. Ini fungsi tujuannya. Ini fungsi kendalanya yang terdiri dari 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60 ya. Kemudian 2x2 dengan tambah 30. Kemudian 2x1 tambah x2 sama dengan 40. Ini kalau dimasukkan dalam bentuk persamaannya, nilai x1 tadi dicari nilai x2-nya. Kalau dimasukkan nilai x1-nya 0, berarti dia di sini 3 kali 3x2 berarti 60. X2 sama dengan 20. Kalau nanti ini dimasukkan dengan 0, berarti juga nilainya adalah 30. Dalam sumbu koordinat dapat kita lihat gambarannya seperti ini. Ya, sebentar kita potong. Oke, sampai di sini dari pembahasan saya mengenai program ini. Untuk kejelasannya nanti Anda bisa lihat di buku saya, Anda bisa search baik itu di Tokopedia, di Lazada dan lain-lain. Jangan lupa like and subscribe ya di channel Iksan Parinuri di Teknik Informatika Universitas Budi Dharma, dan selamat pagi.